Ya, halo kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat sistem seleksi seperti ini dengan menggunakan React Native. Jadi awalnya misalkan saja kita mempunyai sebuah daftar hobi seperti ini, kita pengen agar user itu memilih satu hobi. Nah, kita pengen membuat sistem seleksi seperti ini. Jadi user itu bisa tahu bahwa oh, hobi saya itu misal bermain game gitu. Setelah itu dia ada next-nya misal. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buka command prompt terlebih dahulu. Setelah itu kita akan buat project baru. Jadi pakai npx react native init. Nama projectnya adalah contoh seleksi. Lalu di enter. Di enter lagi. Setelah itu kita akan pindahkan direktorinya ke contoh seleksi. Jadi pakai change directory lalu contoh seleksi. Setelah itu saya akan buka project ini Visual Studio Code pakai code titik. Lalu saya akan jalankan projectnya di emulator. Caranya adalah pakai yarn android. Di enter. Nah, di sini projectnya sudah berhasil dijalankan. Jadi kita akan perbesar dulu ini sedikit. Buka FJS-nya setelah itu. Ini saya akan pindahkan dulu ke kiri. Nah, di sini itu terdapat file yang ini yang muncul di sini. Kita akan hapus dulu semuanya. Pakai Ctrl A lalu backspace. Setelah itu kita akan import terlebih dahulu React-nya. Lalu kita akan import terlebih dahulu juga beberapa komponen seperti view, ada text, ada touchable opacity untuk membuat tombol. Lalu ada playlist dari React Native. Nah, di sini itu kita akan buat komponen baru. Lalu kita akan isikan sebuah view dulu kosong seperti ini. Baik, sekarang kita akan terlebih dahulu buat data yang akan kita tampilkan yang bisa diseleksi. Misalkan saja saya mempunyai sebuah data yang bernama daftar hobi. Kita buatkan sebuah state dulu ya di sini. State-nya namanya daftar hobi. Lalu untuk mengubah state-nya namanya set daftar hobi. Kemudian di sini kita akan isikan use date. Lalu di sini kosong gitu. Nah, di sini kita pengen agar ada nilai awalnya. Jadi saya ingin berbentuk sebuah array yang berisikan objek. Misal nama hobi. Yang pertama misal bersepeda. Yang kedua misal makan. Lalu ada jalan-jalan. Lalu ada mendengarkan musik. Bermain game dan nonton gitu misal. Saya ingin menampilkan data yang ada di daftar hobi ini di dalam sebuah playlist. Nah, playlist ini adalah sebuah komponen yang bisa menampilkan data dari array atau array of object seperti ini. Jadi sebelum itu saya akan isikan di sini sebuah style dulu yang isinya flag 1. Agar view yang ada di sini itu menggunakan semua tempat yang tersedia yang putih semua ini bisa dibayangkan view yang ada di sini. Berikutnya di sini kita bisa isikan sebuah playlist. Jangan lupa ditutup seperti itu. Yang pertama itu adalah ada sebuah props namanya data. Jadi sumber datanya itu dari daftar hobi sumber datanya. Kemudian ada render item. Sumber render item ini artinya itu adalah masing-masing item itu kita pengen nge-rendernya itu kayak gimana gitu. Jadi kita akan isikan sebuah view dulu. Lalu di sini kita akan isikan sebuah teks item dot nama hobi. Jadi nama hobi akan muncul di sini seperti bersepeda, makan, jalan-jalan dan lain-lain. Nah, ini kan belum bisa diklik. Supaya bisa diklik, kita menggunakan namanya touchable opacity seperti ini. Ini udah bisa diklik. Misal Anda pengen styling sedikit. Jadi di bagian touchable opacity ini kita bisa isikan sebuah style. Lalu di bagian style ini kita bisa isikan margin horizontal misal 20 agar ada jarak sedikit. Kemudian margin top 10 agar ada jarak di atasnya sedikit. Kemudian bisa kita isikan background color atau warna backgroundnya warna putih banget seperti ini. Dan kita bisa isikan elevation 2. Jadi ada shadownya sedikit seperti itu. Setelah itu di bagian di sini kita bisa isikan juga padding left ya 10 supaya nggak terlalu dekat di bagian tepi kirinya. Dan padding bottom kita bisa isikan, kita padding vertikal aja 10 gitu. Jadi padding atas dan bawahnya 10 gitu. Kemudian kita bisa isikan border radius, jadi cekungan yang ada di sini
3 gitu misal. Baik, di bagian di sini, di playlist ini, kalau kita klik kan udah bisa, tapi dia itu belum diseleksi. Idenya itu untuk menyeleksi, jadi pertama-tama saya akan simpan terlebih dahulu ketika misalkan saja ketika saya klik bersepeda, saya ingin simpan data yang bersepeda ini di dalam sebuah state baru. Namanya misal seleksi gitu. Setelah tersimpan, saya ingin membandingkan apakah yang diseleksi itu sama dengan yang di-render saat ini. Jadi di playlist ini dia itu nge-render satu-satu kan. Jadi dia itu akan nge-render yang ini, yang ini, yang ini gitu. Idenya itu adalah ketika saya udah nyeleksi sesuatu gitu, yang ini misal, dia itu ketika playlist ini dijalankan akan nge-render ini, lalu dibandingkan dengan yang udah diseleksi. Kalau sama misal kita pengen ganti warnanya gitu, jadi warna hitam misal. Kalau nggak sama ya cukup warna putih aja. Caranya itu, jadi bagaimana caranya? Pertama-tama kita buatin terlebih dahulu sebuah state ya. Namanya seleksi misal. Nah di sini kita bisa isikan set seleksi untuk mengubah state-nya. Kita bisa isikan use state kosong gitu dulu. Nah ketika touchable opacity ini ditekan atau diklik, kita bisa panggil namanya onPress. Ini akan dipanggil ketika touchable opacity-nya ditekan atau diklik. Kita pengen agar set seleksi saya isi dengan item yang saat ini saya klik, yang ini misal. Jadi saya klik makan, maka dia itu akan tersimpan yang ini gitu di seleksi ini. Kalau kita visualisasikan lagi, kita bisa isikan di sini tanda kurung kurawal dulu. Kita isikan item gitu. Console.log dulu, console.log dulu, item. Kalau kita lihat di meter servernya di sini, kalau kita klik bersepeda, maka akan muncul bersepeda gini, makan akan muncul makan. Jadi dia itu kan udah tersimpan di sini. Nah, yang udah tersimpan itu, yang makan ini misal, akan dibandingkan dengan yang ini misal. Nah, yang ini itu nanti akan diwarnain warna gelap. Jadi ketika nge-render playlist-nya ini, kita bisa bandingkan di sini. Apakah item yang sedang di-render saat ini, yang ini misal, yang ini kan dulu di-render. Setelah itu, di bagian di sini, kita cek apakah item sama dengan yang diseleksi. Jadi kita bandingkan apakah yang diseleksi itu sama dengan bersepeda. Kalau misal sama, kita pengen agar backgroundnya itu warna hitam gitu misal. Kalau tidak, maka akan warna putih seperti ini. Kalau kita simpan, yang makan ini akan diseleksi karena tadi kita ngeklik makan terakhir. Jadi kita seleksi yang ini. Kalau kita pilih yang lain, maka yang ini akan diseleksi gitu. Nah di sini itu kita bisa ini ya, kita bisa juga ganti warnanya ini. Jadi di bagian teks ini sama seperti ini algoritmanya, tetapi beda sedikit. Di bagian teks ini kita bisa isikan sebuah style. Colornya itu misal berdasarkan apakah item sama dengan yang diseleksi. Jadi dia itu kan diseleksi nih. Setelah itu kita pengen agar warnanya itu warna putih karena backgroundnya udah warna gelap tadi ya, atau warna hitam. Kalau tidak ya warna hitam seperti ini. Jadi ini kan menjadi warna putih dia itu. Teksnya warnanya seperti ini. Kemudian ini itu apa sih? Ini namanya ternary operator. Jadi operator ini mirip seperti if else, tapi dia itu satu line aja. Namanya ternary operator seperti ini karena dia itu ada satu kayak gini tanya begini. Ada beberapa jenis ternary operator, Anda bisa cari nanti di Google. Jadi ini yang dua buah hasil gini ya. Apa namanya? Misal if item sama dengan seleksi, maka jika iya akan ini, jika tidak adalah ini gitu. Misal ada juga yang satu. Jadi untuk yang satu itu kita bisa gunakan seperti ini. Misal kalau misal dia itu ada ini ya, dia itu diseleksi, kita pengen agar yang hanya diseleksi itu ada border radiusnya misal. Nah, kita bisa isikan di sini item apakah sama dengan seleksi. Kalau misal sama dengan seleksi, nah kalau untuk yang satu, ini kan dua buah if else itu ya. Jadi jika ini benar, maka ini akan dieksekusi. Kalau salah ya ini. Kalau misalkan saja satu parameter itu, ada juga satu lagi seperti ini. Misal, apakah item sama dengan diseleksi? Kalau sama, kita pengen nampilin tulisan diseleksi. Gitu aja cukup. Jadi ini akan muncul diseleksi. Yang lain itu nggak ada muncul yang apa-apa. Ini akan muncul seperti itu. Nah untuk yang ini itu ternary operator satu buah return gitu. Artinya itu satu buah ini ya. Jika ini dan ini, jika ini benar, maka dia itu hanya menjalankan yang ini. Kalau salah ya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau yang ini kan dua.
Jika ini benar, kalau true ini, kalau false ya ini gitu. Biasanya yang dua ini yang sering dipakai. Oke, jadi itulah bagaimana caranya untuk membuat contoh membuat seleksi dengan menggunakan React Native. Kita juga udah belajar sedikit tentang ternary operator yang ada di JavaScript. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk source code-nya ada di deskripsi, Anda bisa dapatkan. Anda bisa klik linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.